Takut dipenjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Trax juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. Iya, saya hadapi persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai, kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa, semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi. Makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari, jelasnya. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti. Memang ada 2 korban tambahan yang sudah kami mintai by berita acara investigasi. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada 5 korban, termasuk korban itu sendiri, pelapor, kata Syarif. Agus Buntung sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB Joko Jumadi mengatakan Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Ekspresi Agus Buntung saat diperiksa Polda NTB sebagai tersangka. Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay.
Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. "Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan?" katanya. "Saya tidak suka orang lemah." Lap air mata itu. "Nanti seperti apa muka kamu?" tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. "Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan," kata Agus Buntung. "Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri. Benar gak? Nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah," katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. "Nyawa saya kasih ke kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini," kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. "Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu," kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. "Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mamak. Saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu," kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. "Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu," kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya, "Direkamlah ada kalimat manipulatif, rekaman sudah diserahkan ke kita," katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. "Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor." Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. "Kita akan angkat rekaman lewat IT di Krimsus," katanya. Beredar video Agus Buntung joget sambil mabuk, ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta, mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. "Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain," kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. "Kalau masalah bicara, pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa. Percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri," kata Wisnu. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. "Bicara adik kita satu ini luar biasa," katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram.
Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susyanawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya.